Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Indonesia, salam literasi. Anak-anakku Sobat Erlangga yang berbahagia, berjumpa kembali di channel Erlangga Classroom. Channel ini dipersembahkan oleh penerbit Erlangga kepada dunia pendidikan, khususnya bagi pelajar seluruh Indonesia, agar kalian semua dapat belajar dengan mudah dari rumah. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan mengajak kalian berlatih dan belajar mengerjakan soal-soal AKM literasi membaca khususnya pada jenjang SMP kelas 7 dan 8. Adapun materi ajar kita hari ini adalah cara mengerjakan soal-soal AKM literasi membaca berdasarkan level atau tingkat kesulitannya. Nah, anak-anak, sudah siapkah kalian untuk mengikuti materi kita hari ini? Oke, kita simak tayangan berikut ini. Tahukah kalian bahwa soal AKM literasi membaca yang selama ini kalian kerjakan itu memiliki 3 level atau tingkat kesulitan yang berbeda? Nah, 3 level atau tingkat kesulitan pada soal AKM literasi membaca itu antara lain, yang pertama, pada level mudah atau dalam bahasa Inggrisnya adalah access and retrieve. Pada tahap ini, kalian diminta untuk menemukan informasi yang terdapat pada teks bacaan. Untuk level yang kedua adalah level sedang, dalam bahasa Inggrisnya adalah interpret and integrate. Pada tahap ini kalian diminta untuk bisa memahami informasi dan memahami isi dari teks bacaan. Adapun level yang paling tinggi adalah level 3, yaitu level sulit. Dalam bahasa Inggrisnya evaluate and reflect. Pada tahap ini kalian diminta untuk bisa mengevaluasi dan merefleksi isi maupun informasi yang terdapat pada teks bacaan. Oke, anak-anakku, Sobat Erlangga yang berbahagia, mari kita bahas satu persatu level pada soal-soal AKM literasi membaca beserta contoh-contohnya. Pada level yang mudah atau pada level menemukan informasi, ada 2 kompetensi yang harus kalian kuasai. Yang pertama adalah kompetensi menemukan informasi tersurat. Kemudian yang kedua adalah kompetensi menemukan kata kunci. Nah, untuk kompetensi menentukan informasi tersurat, maksudnya adalah begini anak-anakku. Jadi soal-soal AKM, literasi membaca untuk level mudah ini, jawabannya berupa informasi tersurat ataupun berupa informasi yang dinyatakan langsung pada teks bacaan. Jadi, kalian tinggal mencari letak informasinya itu ada di mana. Biasanya informasi yang dimaksud ini adalah berupa unsur 5W plus 1H. Antara lain unsur apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Oke, untuk kompetensi yang kedua, menemukan kata kunci. Yang dimaksud kata kunci di sini adalah kata atau frase yang dapat kalian gunakan untuk menemukan informasi lebih lanjut terkait suatu topik ataupun hal-hal tertentu. Contohnya, ketika kalian diminta untuk menemukan kata kunci terkait hewan langka yang bentuknya seperti kadal raksasa dan terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur, kata kunci apakah yang kalian gunakan? Jawabannya adalah komodo. Mengapa komodo? Karena ketika kalian mengetikkan kata komodo pada mesin pencari di internet, maka akan muncul informasi lengkap terkait ciri-ciri hewan kadal raksasa itu secara lengkap. Oke, anak-anakku, apakah kalian bisa memahami penjelasan Ibu? Untuk lebih memberikan kejelasan gambaran terkait soal-soal literasi membaca pada level mudah ini, mari kalian Ibu ajak untuk mengerjakan contoh-contoh soalnya. Nah, Ibu sajikan
teks informasi saintifik, ya. Judulnya menyajikan mie instan yang sehat. Di sini, pada teks ini juga ada infografis sederhana. Sembari Ibu membacakan teksnya, silakan kalian menyimak ataupun mencermati dengan saksama. Menyajikan mie instan yang sehat. Siapa yang tidak mengenal mie instan? Meskipun banyak orang yang tahu bahwa makanan cepat saji ini tidak boleh dikonsumsi terlalu sering, namun mie instan banyak digemari. Hal itu dikarenakan mie ini rasanya enak dan mudah dibuat. Tentunya di balik rasa enak itu tersembunyi zat-zat yang merugikan seperti zat pengawet, monosodium glutamat atau MSG, natrium, dan sodium yang tinggi. Selain itu, mie instan rendah nilai nutrisinya. Namun, ada cara yang dapat kita gunakan untuk mengolah mie instan agar dapat dinikmati lebih sehat. Bahan dasar yang digunakan adalah mie instan. Kemudian ditambah bumbu-bumbu alami seperti bawang merah, bawang putih, cabai, lada, gula, dan garam. Adapun sayur mayur yang digunakan ada wortel, kubis, tomat, dan daun bawang. Tak lupa, sebagai pelengkap protein, dapat ditambahkan telur, ayam, atau daging cincang. Alat yang digunakan untuk memasak antara lain pisau, talenan, panci, atau wajan sutil. Langkah pertama yang dilakukan, rebuslah mie instan, lalu buang bumbu dan air rebusannya. Langkah kedua, mie instan ditiriskan dalam wadah tertentu. Selanjutnya, iris bawang merah, bawang putih, dan cabai tipis. Sayuran juga dipotong sesuai selera. Tumis bumbu yang telah diiris, tambahkan lada, garam, dan gula secukupnya. Masukkan sayuran dan mie instan. Lalu tambahkan telur atau ayam dan daging cincang. Kalau ingin disajikan kering, maka tidak perlu ditambahkan air. Jika ingin yang berkuah, maka tambahkan air 2 gelas atau 400 ml untuk porsi 1 bungkus mie instan. Sajikan hangat-hangat dengan ditaburi bawang merah goreng dan kerupuk. Gampang sekali bukan membuatnya? Rasanya juga tidak kalah enak dengan mie instan dengan bumbu racikan pabrik. Bahkan, mie buatan kita sendiri ini lebih segar dan rasanya alami. Dengan membuang bumbu instan dan air rebusannya, maka akan mengurangi kadar zat-zat adiktif dalam mie instan. Kemudian menambahkan sayur dan bahan makanan protein dapat meningkatkan nilai gizi sajian mie instan tersebut. Resep ini tentunya sangat dianjurkan bagi kalian para penggemar mie. Oke, sekarang kita lihat soalnya. Nah, untuk soal yang pertama pada level mudah ini, bentuknya adalah soal menjodohkan. Ya, biasanya untuk soal menjodohkan pada jenjang SMP kelas 7 dan 8 itu disajikan 4 pertanyaan dan 5 pilihan jawaban. Jadi ada 1 pilihan jawaban yang menjadi pengecoh. Akan Ibu bacakan soalnya, anak-anakku, Sobat Erlangga yang berbahagia. Pasangkan pertanyaan dan pilihan jawaban dengan tepat berikut ini. Untuk pertanyaan menjodohkan yang pertama, mengapa mie instan sangat digemari banyak orang? Untuk pertanyaan menjodohkan yang kedua, apa saja zat merugikan yang terkandung dalam mie instan? Pertanyaan yang ketiga, mengapa dalam memasak mie instan perlu membuang bumbu instan dan air rebusannya? Pertanyaan yang keempat, apa saja yang dapat ditambahkan saat memasak mie instan agar dapat meningkatkan nilai gizinya? Adapun pilihan jawabannya di sini, yang A, zat pengawet, monosodium glutamat atau MSG, natrium dan sodium yang tinggi. Kemudian B, karena mie instan rasanya enak dan mudah didapat. Maaf, mudah dibuat. Kemudian yang C, perlu ditambahkan telur, ayam, atau daging cincang. Kemudian pilihan jawaban D, sayur dan bahan makanan protein. Untuk yang pilihan E, untuk mengurangi kadar zat-zat adiktif dalam mie instan. Oke, Sobat Erlangga, silahkan kalian Ibu beri waktu untuk
menentukan jawaban yang benar atau memilih pilihan jawaban yang sesuai dengan pertanyaannya, memasangkan pertanyaan dengan pilihan jawaban yang tepat. Silahkan. Anak-anakku, sudah kalian tentukan jawabannya? Oke, mari kita cocokkan bersama-sama. Nah, ini kunci jawabannya. Ternyata, untuk pertanyaan pertama, mengapa mie instan sangat digemari banyak orang? Jawabannya adalah B. Karena mie instan rasanya enak dan mudah dibuat. Kemudian untuk pertanyaan nomor 2, apa saja zat merugikan yang terkandung dalam mie instan? Jawabannya adalah pilihan jawaban A, zat pengawet monosodium glutamat atau MSG, natrium dan sodium yang tinggi. Untuk pertanyaan nomor 3, mengapa dalam masak mie instan perlu membuang bumbu instan dan air rebusannya? Jawabannya adalah pilihan jawaban E, untuk mengurangi kadar-kadar zat-zat adiktif dalam mie instan. Kemudian untuk pertanyaan nomor 4, apa saja yang dapat ditambahkan saat memasak mie instan agar dapat meningkatkan nilai gizinya? Jawabannya adalah pilihan jawaban C, perlu ditambahkan telur, ayam, atau daging cincang. Oke, berarti sebagai pengecoh pilihan jawaban D di sini ya. Sayur dan bahan makanan protein adalah pilihan jawaban pengecoh. Baik, mari kita lihat pembahasannya ya anak-anakku semuanya. Nah, di sini bisa kalian lihat untuk bagian pembahasan seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal tadi bahwa pada level mudah ini kalian hanya perlu menemukan informasi tersurat, menemukan letaknya ada di mana pada teks tersebut. Nah, ternyata untuk pertanyaan pertama itu jawabannya secara tersurat terdapat pada paragraf 1. Ya. Kutipannya, namun mie instan banyak digemari, hal itu dikarenakan mie ini rasanya enak dan mudah dibuat. Demikian juga pada pertanyaan nomor 2, ya. Jawabannya secara tersurat terdapat pada paragraf 1. Tentunya di balik rasa enak itu tersembunyi zat-zat yang merugikan seperti zat pengawet, monosodium glutamat atau MSG, natrium dan sodium yang tinggi. Selain itu, mie instan rendah nilai nutrisinya. Untuk jawaban nomor 3, secara tersurat terdapat pada paragraf 6. Dengan membuang bumbu instan dan air rebusannya, maka akan mengurangi kadar zat-zat adiktif dalam mie instan. Begitu juga dengan pertanyaan nomor 4 ya. Jawabannya secara tersurat terdapat pada paragraf 6. Kemudian menambahkan sayur dan bahan makanan protein dapat meningkatkan nilai gizi sajian mie instan tersebut. Resep ini tentunya sangat dianjurkan bagi kalian para penggemar mie. Bagaimana anak-anakku? Sobat Erlangga? Apakah sudah mendapatkan gambaran yang jelas terkait untuk contoh soal pada level mudah ini? Baik, Sobat Erlangga, kita lanjut untuk pedoman persekoran. Soal nomor 1 tadi bentuknya adalah menjodohkan. Jadi ada 4 pertanyaan dan 4 jawaban. Jika kalian menjawabnya keempat-empatnya dengan benar, maka akan mendapatkan skor 1. Tapi kalau kalian menjawabnya ada salah satunya ada yang salah, maka skor yang akan kalian dapat adalah 0. Oke, sahabat Erlangga, kita lanjut soal yang kedua. Nah, indikatornya soalnya adalah menemukan kata kunci pada teks KKM Literasi Membaca untuk soal level mudah ya. Masih pada soal level mudah. Akan Ibu bacakan soalnya. Kata kunci apakah yang dapat
digunakan untuk menelusuri informasi pada mesin pencari di internet terkait zat-zat merugikan yang terkandung dalam instan itu. Pilihlah pernyataan yang merupakan jawaban benar dengan memberi tanda centang. Jawaban benar lebih dari satu. Untuk soal nomor 2 ini bentuknya PGK-MCMA. MCMA ini singkatan dari multiple choice, multiple answer. Untuk tipe-tipe soal PGK-MCMA ini disajikan 4 pernyataan sebagai pilihan jawaban. Silakan kalian mencentang jawaban dari 4 pilihan itu, centanglah jawaban-jawaban yang benar dan perlu kalian ingat bahwa jawaban yang benar itu lebih dari 1. Baik, sudah kalian tentukan jawaban yang benar? Oke, kita cocokkan bersama. Oke ya. Nah, Sobat Erlangga, dapat kalian lihat pada slide ini bahwa untuk jawaban yang benar adalah terdapat pada pernyataan B dan C, yaitu 2 kata kunci ya, yaitu monosodium glutamat dan zat aktif. Jawaban-jawaban tersebut secara tersurat terdapat pada kutipan paragraf 1 dan kutipan paragraf 6. Jadi melalui kata kunci monosodium glutamat dan zat aktif ini, kalian akan mendapatkan informasi lebih lanjut tentang dampak ataupun kerugian-kerugian apa yang dialami tubuh kita ketika mengkonsumsi 2 zat ini dari mie instan yang kalian makan. Ya, itu pembahasan soalnya untuk soal nomor 2, menentukan kata kunci. Mari kita lihat skor, pedoman penskoran. Nah, jika jawaban kalian itu benar, pilihannya B dan C, maka skornya adalah 1. Jika pilihannya salah, maka skor kalian adalah 0. Sobat Erlangga, mari kita beralih ke level selanjutnya, yaitu level 2 atau level sedang. Pada tahap ini kalian diminta untuk mampu memahami isi maupun informasi yang terdapat pada teks bacaan. Pada level 2 ini ada beberapa kompetensi yang perlu kalian kuasai supaya kalian bisa mengerjakan soal-soal AKM literasi membaca dengan tepat. Anak-anakku, setelah kalian mampu menginterpretasikan dan mengintegrasikan informasi yang ada pada teks, maka kalian akan bisa memahami isi teks dan juga menemukan informasi-informasi tersirat yang ada pada teks. Nah, kompetensi lanjutannya adalah kalian akan mampu membuat kesimpulan. Jadi ketika kalian sudah bisa memahami isi teks, maka kalian dengan mudah akan dapat membuat kesimpulan atau inferensi. Nah, setelah kalian mahir membuat kesimpulan, maka kalian akan dapat membuat koneksi atau mengkoneksikan informasi-informasi antar bagian-bagian dalam teks. Baik itu mengaitkan atau mengkoneksikan informasi antar paragraf dalam teks itu ataupun antar wacana dalam teks tersebut apabila teks yang disajikan bentuknya multiteks. Setelah kalian bisa membuat koneksi informasi pada sebuah teks, maka kalian akan bisa menentukan persamaan, perbedaan, menentukan
perubahan-perubahan apa yang ada pada teks. Kemudian kalian juga bisa menentukan kelebihan dan kekurangan isi teks. Kompetensi tertinggi dari pada level 2 ini adalah kalian mampu membuat prediksi. Jadi prediksi yang dimaksud ini adalah selangkah lebih maju dari isi teks. Maksudnya adalah kalian dapat memprediksikan dampak atau akibat berdasarkan informasi awal yang terdapat pada teks. Misalnya ketika teks masih membicarakan tentang aktivitas manusia yang melakukan penebangan pohon sembarangan, kemudian membakar hutan sembarangan untuk dibuka menjadi lahan perkebunan. Kalian sudah bisa memprediksikan akibat-akibat apa yang dapat ditimbulkan berdasarkan aktivitas-aktivitas tersebut, yaitu misalnya terjadinya global warming, tanah longsor, dan bencana banjir. Oke. Untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang pemahaman pada level 2 ini, Ibu akan mengajak kalian mengerjakan soal-soal di level 2 ini. Oke. Nah, di sini Ibu menyajikan teks informasi personal. Ya. Judulnya, Perlukah Kita Berlibur? Oke. Sembari Ibu membacakan teksnya, silahkan kalian mencermati dan menyimaknya dengan saksama. Setiap kali melihat angka-angka pada kalender, mata ini akan tertumbuk pada angka yang tercetak merah. Seketika ada perasaan senang. Segeralah menyusun rencana untuk liburan sendiri atau bersama keluarga. Lalu mencari referensi destinasi wisata mana yang akan dituju. Apakah kalian pernah mengalami hal seperti itu? Dari sekian deret hari yang sibuk, pastilah ada 1 atau 2 hari luang untuk libur. Hari libur menjadi hari yang ditunggu-tunggu oleh semua orang, baik itu yang sudah bekerja atau kalian yang masih bersekolah. Rasa-rasanya tidak ada manusia yang tidak menyukai hari libur. Namun hal itu tidak berlaku bagi Jiro Ono. Ia benci hari libur. Di usianya yang ke-85 tahun, ia tetap giat bekerja mengelola restorannya selama 7 hari dalam seminggu. Ia akan libur pada hari libur nasional dan pemakaman. Lalu mengapa kita butuh berlibur? Ternyata ada manfaat positif dari kegiatan berlibur. Manfaat pertama adalah membuat kita bahagia. Bagaimana tidak bahagia? Kita sendirilah yang menentukan tujuan liburan kita mau berwisata kemana. Saat sampai di lokasi wisata, banyak hal menyenangkan yang kita temui. Misalnya pemandangan yang indah, kulinernya yang enak, hingga bertemu dengan orang-orang baru. Manfaat yang kedua adalah membuat pikiran lebih segar. Libur adalah jeda dari aktivitas rutin. Jeda ini memberikan hal-hal baru yang benar-benar kita sukai. Kebosanan melakukan hal-hal yang sama setiap hari dapat kita hilangkan dengan melakukan liburan. Adapun manfaat ketiga adalah liburan dapat melahirkan inspirasi. Bagi seorang penulis, liburan yang dilakukan sebagai sarana ia menemukan ide-ide baru untuk tulisannya. Bagi seorang wirausaha, ide-ide usaha kreatif akan muncul saat melihat keindahan alam, kuliner, ataupun kerajinan khas destinasi wisata yang dikunjungi. Nah, kapan kalian akan merencanakan liburan tahun ini? Jangan lupa, sebelum melakukan liburan ada beberapa hal yang perlu kalian persiapkan. Persiapan-persiapan itu bertujuan agar liburan kalian dapat berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Oke, kita lanjut ke soal. Nah, soal nomor 3 ini bentuknya adalah PGK radio button. Jadi untuk tipe soal PGK radio button ini disediakan 3 pernyataan sebagai pilihan jawaban. Kalian tinggal mengklik ya bulatan-bulatan pada kolom benar atau salah sesuai dengan pilihan jawaban yang menurut kalian
benar atau salah. Baik, Ibu akan bacakan soalnya. Liburan dianggap sebagai jeda dari kesibukan setiap harinya yang dapat menyegarkan pikiran dan menghilangkan kebosanan. Perubahan sikap apa yang dialami seseorang setelah mengisi jeda itu dengan berlibur? Klik pilihan benar atau salah untuk jawaban yang sesuai isi teks. Ya. Adapun pernyataan sebagai pilihan jawabannya adalah A. Berpeluang merasakan kembali kejenuhan karena kembali beraktivitas dengan kesibukan yang sama. Kemudian B. Tidak ada lagi rasa penat dan lelah tergantikan keceriaan ketika kembali dengan kegiatan rutin. C. Kembali bersemangat menjalani aktivitas rutin baik itu yang masih bersekolah ataupun sudah bekerja. Oke, silakan kalian tentukan dulu jawabannya. Sudah ya? Kita lanjut ke kunci jawaban. Nah, ternyata pada pilihan jawaban A itu salah, B benar, C benar. Ya. Tadi pada bacaan sempat dibahas tentang manfaat positif dari liburan ya. Yang pertama yaitu membuat bahagia, kemudian yang kedua membuat pikiran lebih segar, dan yang ketiga melahirkan inspirasi. Nah, untuk pilihan jawaban A, mengapa itu jawabannya salah? Karena pada pilihan jawaban A tidak sesuai dengan isi teks yang menyebut tentang manfaat positif dari liburan. Pilihan jawaban A, berpeluang merasakan kembali kejenuhan karena kembali beraktivitas dengan kesibukan yang sama itu tidak menunjuk pada manfaat positif liburan. Adapun pada pilihan B dan C itu sudah sesuai dengan isi teks merujuk pada manfaat positif dari liburan. Untuk pembahasan lebih lanjut bisa kalian cermati dan kalian baca pada bagian pembahasan berikut ini ya, anak-anak. Oke. Baik, kita lanjut untuk soal yang kedua. Keempat maksudnya. Oke. Oh iya, pedoman persekoran dulu. Baik. Apabila kalian menjawabnya dengan benar, ya, dengan tepat tadi, sesuai dengan kunci, A salah, B benar, C benar, maka kalian akan mendapatkan skor 1. Apabila jawaban kalian salah, maka skornya adalah 0. Oke, kita lanjut. Soal 4. Akan Ibu bacakan soalnya. Rasa-rasanya tidak ada manusia yang tidak menyukai hari libur. Namun hal itu tidak berlaku bagi Jiro Ono. Ia benci hari libur. Perbedaan apakah yang terdapat pada kutipan tersebut? Klik pilihan tepat atau tidak tepat untuk jawaban yang sesuai isi teks. Bentuk soalnya sama seperti tadi, soal nomor 3, yaitu PGK radio button. Disediakan 3 pernyataan sebagai pilihan jawaban. Silakan kalian mengeklik bulatan-bulatan pada kolom tepat dan tidak tepat sesuai dengan jawaban yang menurut kalian tepat. Ya, Ibu akan bacakan pilihan jawabannya. A. Jiro Ono memiliki waktu libur yang lebih sedikit dibandingkan orang-orang pada umumnya. B. Etos kerja yang tinggi menjadikan Jiro Ono berprinsip lebih baik bekerja daripada berlibur. C. Bagi Jiro Ono hari libur akan membuatnya menjadi malas bekerja setiap hari di restoran. Oke, Ibu beri waktu kepada kalian untuk menentukan jawabannya. Baik, kita lihat kuncinya. Nah, ternyata untuk pilihan A dan B itu tepat, sedangkan untuk pilihan jawaban C itu tidak tepat. Mengapa demikian? Mari kita lihat pembahasannya ya, anak-anak. Ya, nih di sini. Jadi perbedaan yang dimaksud di sini adalah perbedaan antara si Jiro Ono ini dengan orang-orang pada umumnya ya. Kalau orang-orang pada umumnya sangat menyukai liburan, sedangkan Jiro Ono ini tidak terlalu suka dengan liburan. Oke, kita bahas pada pilihan jawaban A. Jiro Ono memiliki waktu libur yang lebih sedikit dibandingkan orang-orang pada umumnya. Ya, pernyataan tersebut tepat. Secara tersirat jawabannya terdapat pada kutipan berikut. Rasa-rasanya tidak ada manusia yang tidak menyukai hari libur. Namun hal itu tidak berlaku bagi Jiro Ono. Ia benci hari libur. Di usianya yang ke-85 tahun, ia tetap giat bekerja mengelola restorannya selama 7 hari dalam seminggu.
ia akan libur pada hari libur nasional dan pemakaman. Jadi untuk A ini merupakan jawaban yang benar ya, karena sesuai dengan isi teks. Kemudian B, etos kerja yang tinggi menjadikan Jiro Ono berprinsip lebih baik bekerja daripada berlibur. Ya, pernyataan itu tepat karena sesuai dengan isi teks. Pada teks disebutkan Jiro Ono bekerja 7 hari penuh dalam seminggu. Hal itu menunjukkan bahwa ia memiliki etos kerja yang tinggi dan berprinsip lebih suka kerja daripada liburan. Kemudian untuk pilihan jawaban C, bagi Jiro Ono, hari libur akan membuatnya menjadi malas bekerja setiap hari di restoran. Pernyataan tersebut itu tidak tepat karena tidak sesuai dengan isi teks. Jiro Ono tidak menganggap liburan akan membuatnya malas bekerja setiap hari di restoran. Ia hanya tidak suka hari libur karena prinsip hidupnya sebagai seorang pekerja keras. Nah, kita lihat pedoman persekorannya ya, apabila sesuai dengan kunci jawaban, A tepat, B tepat, C tidak tepat, maka kalian akan mendapatkan skor 1. Apabila jawabannya salah, maka kalian akan mendapatkan skor 0. Oke. Demikian tadi pembahasan soal-soal pada level sedang ini. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham penjelasan yang Ibu sampaikan sejauh ini? Nah, kalau masih ada ganjalan atau ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan, silakan kalian menuliskannya di kolom komentar. Anak-anakku, Sobat Erlangga, demikian tadi materi ajar kalian pada kesempatan kali ini. Karena keterbatasan waktu, Ibu hanya bisa membahas soal-soal AKM literasi membaca pada level 2. Adapun untuk soal-soal AKM literasi membaca pada level 3 akan Ibu bahas pada tayangan berikutnya. Anak-anakku, jangan lupa kalian untuk mengajak teman-teman kalian untuk ikut bergabung di channel Erlangga Classroom ini agar kalian dapat belajar bersama dengan mudah dari rumah. Tidak lupa untuk mengaktifkan tombol notifikasi agar kalian mendapatkan pemberitahuan terkait video-video pembelajaran terbaru yang diterbitkan oleh penerbit Erlangga. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.